Udah. Udah direkod. Udah, oke, baik semuanya teman-temanku sekalian. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa Muhammadin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, kami kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu judulnya akad sul. Kepada pemantik ke-1 akan dibawakan oleh Alfia Salma. Kepada Alfia Salma, silakan. Monggo. Baik, saya Alfia akan menjelaskan tentang pengertian sulh. Secara bahasa, sulh berarti meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilah, sulh adalah suatu perjanjian untuk mengakhiri persengketaan antara dua pihak yang bersengketa secara damai dan saling memaafkan. Islam mengajarkan agar pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Sulh dapat dilakukan dalam kasus-kasus harta bendaan, permusuhan, rumah tangga, dan sengketa muslim dan non-muslim. Selanjutnya, dasar hukum sulh. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 128 yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya pikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan juga terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Serta terdapat dalam hadis riwayat Turmuzi nomor 1352 yang artinya mendamaikan dua muslim itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Selanjutnya, rukun dan syarat sulh akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Baik, saya akan meneruskan daripada presentasi ini. Rukun dan syarat sulh. Yang pertama, rukun. Rukun ini yang pertama ada musholih, yang artinya masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. Yang kedua ada musholih anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan. Yang ketiga ada musholih alaih, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-sulh. Rukun yang keempat yakni sijab atau ijab dan qabul. Selanjutnya syarat menyangkut subjek, yaitu musholih atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian. Yang kedua menyangkut objek perdamaian. Yang ketiga persoalan
yang boleh didamaikan. Selanjutnya macam-macam dan ketentuan yang terkait dengan sul akan dijelaskan oleh saudari Rika padanya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan ketentuan yang terkait dengan sul. Dalam buku fikih Syafi'iyah oleh Idris Ahmad Bawa al-Sul, perdamaian antara muslimin dengan kafir. Yang kedua, perdamaian antara kepala negara, imam atau khalifah dengan pemberontak. Yang ketiga, perdamaian antara suami dan istri. Yang keempat, perdamaian dalam muamalat. Berakhirnya sul. Yang pertama, pencabutan perjanjian damai kecuali dalam persoalan kisos. Yang kedua, larinya orang murtad yang ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut ke negeri harb atau mati dalam pemberontakan. Hal ini merupakan persyaratan menurut pendapat kelompok Abu Hanafi. Yang ketiga, didasarkan pada khiyar kecacatan atau berdasarkan penglihatan akan bentuk perdamaian sebab hal itu bertentangan dengan akal. Yang keempat, kecelakaan pada salah satu pihak yang berdamai sebelum perdamaian ditetapkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, itu aja yang kami sampaikan dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun yang disengaja, baik yang tidak enak juga. Mohon maaf dan dibukakan pintu semaaf-maafnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.